Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul penalaran berbahasa. Sebelum melanjutkan ke materi, perkenalkan, kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya sendiri, Chandra Deta Pawitra dengan NIM 201200036. Yang kedua ada Clara Vika Khodijatul Adha dengan NIM 201200039. Yang ketiga ada Deni Sulistiowati dengan NIM 201200042. Yang keempat ada Fadeli Ihsan Hanafi dengan NIM 201200066. Yang kelima ada Dimas Wahyu Saputra dengan NIM 201200054. Yang keenam ada Eka Rizky Nur Aini dengan NIM 201200060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clara Vika Khodijatul Adha dengan NIM 201200039. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang sistematik untuk memperoleh suatu kesimpulan berupa pengetahuan. Kegiatan penalaran ini dapat berupa ilmiah maupun tidak ilmiah. Dari segi prosesnya, penalaran dapat berupa penalaran induktif dan penalaran deduktif. Dalam kegiatan penalaran ilmiah, yaitu mencangkup dua proses penalaran tersebut. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia yang menghubungkan data atau fakta yang memperoleh suatu kesimpulan. Data atau fakta yang digunakan itu bisa benar atau tidak. Kalimat pernyataan yang dapat digunakan sebagai data tersebut disebut dengan proposisi. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga, akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis juga. Berdasarkan sejumlah proposisi yang sudah diketahui, orang lain akan menyimpulkan sebuah proposisi yang baru yang belum diketahui sebelumnya. Proses inilah yang disebut menalar. Kegiatan penalaran mungkin bersifat ilmiah atau tidak ilmiah. Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut premisi atau antecedents, dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi atau consequence. Hubungan antara premis dan konsekuens disebut konsekuensi. Melalui proses penalaran, kita memperoleh kesimpulan yang berupa asumsi, hipotesis, atau teori. Penalaran di sini adalah proses pemikiran untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta atau relevan. Dalam teori penalaran ini juga disebutkan beberapa ciri-ciri penalaran, yaitu yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang luas dapat disebut dengan logika. Jadi, penalaran merupakan suatu berpikir secara logis dalam mencari suatu kesimpulan. Yang kedua, yaitu sifat analitik dari proses berpikir. Maksudnya, yaitu analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Jadi, menganalisa suatu kegiatan atau suatu data yang sudah kita peroleh untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Proses bernalar atau singkatnya penalaran merupakan proses berpikir yang sistematik untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Kegiatan penalaran mungkin bersifat ilmiah dan tidak ilmiah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Baiklah, itulah teori tentang penalaran. Nama Deni Sulistiowati, NIM 201200042. Fungsi penalaran. Melalui proses penalaran, kita dapat memperoleh kesimpulan yang berupa asumsi, hipotesis, atau teori. Penalaran di sini adalah proses pemikiran untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Untuk penjelasannya yaitu asumsi. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar dan sebagai landasan berpikir karena dianggap benar. Asumsi biasanya baru berupa dugaan, perkiraan, prediksi, dan ramalan.
Dengan kata lain, asumsi adalah sesuatu yang dipikirkan oleh individu dan belum diketahui kebenarannya. Sedangkan yang dimaksud dengan hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang disertai oleh bukti-bukti yang telah dikumpulkan melalui penelitian. Yang terakhir yaitu teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Hasan Hanafi dengan NIM 2012-000066 dari PAIB. Saya akan presentasikan penalaran deduktif. Penalaran deduktif dimulai dengan suatu premis, yaitu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan itu merupakan implikasi dari pernyataan dasarnya. Artinya apa? Yang dikemukakan dalam kesimpulan secara tersirat telah ada di dalam pernyataan itu. Jadi sebenarnya proses deduktif bukan menghasilkan sesuatu pengetahuan yang baru, melainkan proses menghasilkan pernyataan atau kesimpulan yang konsisten dengan pernyataan dasarnya. Beberapa contoh penalaran deduktif. Contohnya, seandainya saja kamu tadi mematuhi tata tertib ujian hari ini, tentu kamu tidak mendapatkan sanksi dari pengawas. Contoh kedua lagi adalah pelanggaran berat jika seorang PNS mempunyai istri lebih dari satu, karena pemerintah Indonesia melarang dengan tegas PNS berpoligami. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan kelemahan dalam penalaran deduktif, yaitu pernyataan yang bersifat bukan kebenaran, tapi hanya pernyataan harapan atau keinginan yang kuat. Contoh, mudah-mudahan pemerintah tahun ini membuka formasi jurusan teknik informatika sehingga saya bisa mewujudkan keinginan orang tuaku menjadi PNS. Dua, pernyataan umum sama sekali tidak bisa diterima oleh akal atau kebenaran, atau kata lain takhayul. Contohnya, ibu-ibu yang baru melahirkan dan bayinya masih belum usia 3 bulan. Hendaknya di baju yang dipakainya diberi gunting dan peniti untuk menghindari gangguan roh jahat. 3. Pernyataan deduktif yang didasarkan pada kebenaran umum diperoleh dari induksi sembarangan. Contoh, Santi, anak orang kaya. Setiap masuk kuliah, baju yang dipakai Santi selalu bagus dan berganti-ganti. Sekian presentasi dari saya tentang penalaran deduktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Wahyu Saputra akan menjelaskan materi penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Penalaran induktif mungkin merupakan generalisasi, analogi, atau berhubungan kausal. Penalaran induktif berkaitan erat dengan analogi, yaitu pelajaran yang didasarkan pada persamaan hubungan antara dua hal atau lebih. Berikut ini contoh penalaran yang menggunakan analogi. A. Perlakuan para majikan yang kasar dan kejam di Arab Saudi kepada para TKI selama ini telah mengakibatkan penderitaan yang menyedihkan, bahkan trauma yang mendalam bagi para mantan TKI yang kini sudah dipulangkan ke Indonesia akibat stres dan mengalami gangguan jiwa. Meskipun demikian, penalaran dengan menggunakan analogi tidak sepenuhnya selalu benar atau menghasilkan pernyataan yang kuat. Hal ini disebabkan jika dua hal yang diperbandingkan dengan sifat hubungan-hubungan yang terdapat dalam hal-hal tersebut dipengaruhi oleh variabel lain
yang membedakannya. Hal itu tampak dalam contoh berikut ini. Saya akan membeli sandal kesehatan agar penyakit asam urat di kaki saya sembuh, sebab Bu Rohmah setelah membeli sandal itu penyakitnya juga sembuh. Sekian, terima kasih. Nama saya Eka Rizky Nurul Aini, NIM 2012000060. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang dipresentasikan oleh teman saya yaitu penalaran adalah proses berpikir yang sistematik untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Penalaran induktif adalah proses penalaran untuk mencari kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Penalaran deduktif yaitu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan. Artinya, apa yang dikemukakan di dalam kesimpulan secara tersirat telah ada di dalam pernyataan itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.